Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rukman Hakim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haji, ya. Haji itu adalah rukun Islam untuk Muslim, ya, gitu kan. Ternyata dalam sejarahnya haji itu tidak hanya tahun ini saja yang tidak ada. Ternyata di tahun-tahun yang lalu atau beberapa tahun, berapa ratus tahun yang lalu pernah tidak ada musim haji. Kapan tidak ada musim haji? Tahun berapa saja? Nah, mari kita jawab ya. Apa penyebabnya? Gitu ya. Pertama, ya menurut Yayasan Kerajaan Arab Saudi, sumbernya ini yaitu tahun 930. Karena adanya serangan dari Bani Karomita. Ya, saya bacakan. Bani Karomita ini adalah salah satu bani yang melawan pemerintahan atau kesultanan Bani Abbasiyah tahun 930. Nah, dan mereka menyerang jamaah haji dan mencuri Hajar Aswad. Saya bacakan ya. Hajar Aswadnya itu dibawa ke kota Hajar, sekarang Qatif. Nah, ternyata serangan ini ke Mekah ini menewaskan 30.000 jamaah haji. Banyak ya. Itu tahun 930. Dan 10 tahun sejak itu tidak ada kegiatan haji. Karena mungkin mengingat keamanan tahun itu ya, tahun 930. Kalau di Indonesia itu zamannya Mataram kuno. Selanjutnya tahun berapa? Selanjutnya itu tahun 1814 atau 1814 karena wabah taun. Taun ini menyebabkan kematian 8.000 penduduk Hijaz. Nah, dulu belum Arab Saudi tapi Hijaz. Hijaz itu wilayahnya Turki Utsmani. Ketika itu masih wilayahnya Turki Utsmani. Selanjutnya tahun berapa? Selanjutnya tahun 1831 karena wabah Hindi. Nah, ini penyakit ya, semuanya penyakit. Terus setelah itu tahun 1837 karena epidemi sampai 1840. Ya, ini penyakit yang misterius. Nah, terus selanjutnya 1846 sampai 1865. Ini karena wabah kolera. Penyakit kolera. Apa penyakit kolera? Penyakit kolera itu adalah diare akut yang menyebabkan dehidrasi dan akhirnya kekurangan cairan sehingga meninggal. Itu memang mewabah ketika abad-abad ke-19 atau tahun 18-an akhir, pertengahan sampai akhir lah ya, seperti itu. Bahkan di Batavia pun terjadi wabah kolera karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Bayangkan di Mekah ada wabah kolera yang sudah panas terserang wabah kolera. Ya, saat itu belum ada teknologi semaju sekarang. Jadi orang-orang itu pasti ya nggak tahu penyebabnya secara pasti, tapi tiba-tiba diare, terus tiba-tiba kekurangan cairan, meninggal. Itu wabah kolera. Selanjutnya tahun berapa? Selanjutnya itu tahun 1892. Itu karena masih sama. Jadi kolera ini memang banyak ya. Jadi sulit, mungkin dulu belum ada vaksinnya, jadi masih sulit untuk dibasmi lah ya, seperti itu. Terus 1895 ini wabah tipes atau tipus. Jadi
jamaah hajinya itu ditiadakan untuk berziarah. Jadi ya tidak ada, jadi nggak ada kegiatan untuk haji. Nah, seperti itu ya. Terus tahun 1987 ini ada meningitis yang menyebabkan kematian 10.000 jamaah haji. Banyak sekali 10.000 jamaah haji. Itu tahun 1987. Sebenarnya ada, tapi tidak sampai seperti sekarang. Itu wabah MERS. Tapi itu tidak seperti tahun 2014-an. Tapi tidak sampai ada pemberhentian pemberangkatan haji. Nah, baru tahun 2020 ini karena pandemi corona ini semua negara memang tertutup ya jadinya. Jadi tidak ada namanya jamaah haji, dan semoga kita bisa berangkat ke Mekah sana. Dan sebenarnya di Indonesia juga pernah juga, atau dulu zamannya Hindia Belanda, tidak mengirimkan jamaah haji atau secara resmi dilarang. Bahkan ada yang memaklumat, misalkan contoh Perang Dunia Pertama 1915 itu pemerintahan Hindia Belanda atau Belanda melarang jamaah haji untuk berhaji. Karena apa? Karena zaman perang, dan waktu itu wilayahnya Arab Saudi sekarang itu masih Turki Utsmani. Jadi Hijaz, namanya Hijaz, itu berkecamuk. Jadi Turki itu termasuk blok sentral. Nah, teman-temannya Turki itu seperti Jerman gitu, dan melawan Inggris, Amerika, Prancis, terus itu sekutu, itu namanya sekutu. Tadi situ karena Turki juga lemah juga waktu itu, jadi juga mungkin pemerintahan Hindia Belanda mikirnya lebih baik tidak diberangkatkan dulu. Akan tapi ya namanya orang Indonesia, karena cinta agama ya tetap berangkat saja. Bahkan yang sudah berangkat beberapa bulan sebelumnya, sebelum musim haji, nggak bisa kembali karena tidak ada armada laut yang mengangkut kepulangan mereka. Jadi yang berangkat ketahan di India tahun 1915 itu, yang sudah berangkat terlanjur berangkat ke Arab sana atau Hijaz itu nggak bisa pulang. Jadi mereka terpaksa menjadi buruh-buruh di sana. Seperti itu. Terus ada lagi ketika tahun 1945 itu juga Indonesia, pemerintah Indonesia, bukan pemerintahnya tapi seperti NU itu juga mengeluarkan maklumat untuk tidak berpergian haji dulu karena situasi genting ketika itu, masa-masa revolusi atau perang revolusi ya, kemerdekaan 1945. Karena kita merdeka itu tidak langsung merdeka, masih ada perjuangan lagi yang perang revolusi, jadi dibutuhkan tenaganya. Jadi lebih wajib membela negaranya dari waktu itu, menurut maklumatnya seperti itu. Karena kita itu masih melawan Belanda, jadi ya bukannya dilarang ya, tapi maklumat itu seperti kalau sekarang anjuran lah, tapi kalau zaman dahulu mungkin kalau kiainya sudah maklumatkan ya santrinya ya pasti ikut. Mungkin sampai sekarang masih seperti itu. Kalau yang pondok-pondok yang NU ataupun yang salaf pasti ikut kiai seperti itu ya. Itu beberapa sejarah haji secara singkat. Kita akan membahas seluk-beluk. Ya maaf ya, suara motor breng. Kita mungkin akan membahas tentang hal-hal yang unik di bulan ini, dan singkat, padat seperti itu ya. Wallahumma fi'lam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.